Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, dan pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai bagaimana cara membuat tugas di kelas e-learning kita, kelas online yang kita kelola. Sebelum itu, yang ingin saya sampaikan bahwa di setiap pertemuan itu ada 3 hal yang selalu saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah absensi, video pembelajaran, yang ketiga adalah tugas. Jadi di setiap pertemuan itu selalu ada tugas. Nah, tugas yang saya berikan itu bisa berupa tugas diskusi, ya, bisa juga tugas yang seperti ini logonya. Jadi mahasiswa hanya diminta menjawab pertanyaan yang atau mengerjakan tugas yang diminta. Kalau diskusi ini mereka mahasiswa bisa saling berkomentar, bisa saling menyanggah, bisa saling mengkritik, bisa saling berpendapat di sini. Jadi saya melemparkan 1-2 pertanyaan yang kemudian mereka diskusikan. Tetapi pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana cara membuat tugas berupa diskusi. Nah, jadi kalau Anda ingin membuka forum diskusi di kelas online Anda, silahkan Anda gunakan ini. Pastikan Anda nyalakan terlebih dahulu turn editing on-nya. Nyalakan terlebih dahulu agar kita bisa langsung di halaman. Lalu akan ke pertemuan yang akan Anda masukkan diskusi. Kita klik add an activity or research. Kalau tugas yang meminta mahasiswa hanya mengerjakan atau menjawab pertanyaan saja, ini tugas yang assignment, ya, fitur assignment yang harus kita pilih. Tapi kalau Anda mau buat tugas berupa diskusi, ya silahkan pilih yang forum. Karena pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai cara membuat forum diskusi, maka silahkan pilih fitur forum ini, lalu add. Setelah itu buat judul, misalnya diskusi pertemuan 6. Nah, di deskripsi ini biasanya saya masukkan pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang perlu didiskusikan oleh mahasiswa. Lalu display. Lalu rating di sini. Kalau kita mau memberikan penilaian atas pendapat mahasiswa, ya silahkan di setting ini, rating ini di setting, lalu pilih yang maksimum rating. Jadi maksimum rating itu adalah nilai mahasiswa itu adalah nilai yang tertinggi, ya, nilai akhir dari diskusi mahasiswa ini adalah nilai yang tertinggi. Jadi misalnya ada mahasiswa A menyampaikan 5 pendapat, ya, dia ada posting 5 pendapat di forum diskusi itu, di mana masing-masing pendapatnya itu kita beri rating atau nilai yang berbeda-beda, yang 170, yang 160, yang satunya lagi misalnya 80. Maka secara otomatis sistem akan membaca bahwa nilai mahasiswa yang bersangkutan itu adalah 80 untuk diskusi pertemuan 6. Jadi pilih yang maksimum rating, lalu poin, maksimum grade 100. Setelah itu, kalau saya biasanya berikan restrict access. Restrict access-nya itu berupa ada 3 pembatasan yang saya berikan. Pertama, mahasiswa baru bisa absen, jadi klik add restriction, lalu activity, lalu pilih yang kehadiran pertemuan 6. Maksud saya,
Kenapa saya setting seperti ini? Saya ingin mahasiswa sebelum berdiskusi itu mereka mengisi kehadiran terlebih dahulu di kehadiran pertemuan 6. Kalau mereka belum absensi di sini di kehadiran pertemuan 6, maka mereka tidak akan bisa mengakses diskusi ini. Lalu yang kedua, saya biasanya memberikan waktu untuk mahasiswa bisa berpartisipasi dalam diskusi ini. Jadi kan saya setelah absensi ada video pembelajaran yang saya berikan. Nah, biasanya saya berikan jeda waktu sekitar 30 menit dari jam kuliah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyimak terlebih dahulu video pembelajarannya. Kalau kuliahnya itu 5 November pukul 4 sore, biasanya saya berikan waktu 30 menit mahasiswa untuk mempelajari video pembelajaran terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan tugas. Nah, karena berhubung kuliahnya itu jam 4 sore, maka jam setengah 5 sore itu saya buka forum diskusi ini. Setelah itu ada satu lagi, yakni date juga, tetapi bukan from, tetapi until. Sampai kapan mahasiswa bisa berdiskusi? Sampai 10 hari ke depan, tanggal 10 November, 5 hari ke depan, tanggal 10 November, waktunya jam 23.55. Nah, ini restrict aksesnya. Lalu activity completion-nya, ini juga saya biasanya setting, tapi kalau Anda nggak setting juga nggak masalah. Ya, show activity as complete when condition are met ya. Saya biasanya mahasiswa yang saya pilih kalau untuk diskusi itu student must post discussion or replay. Oh ya, ada lagi satu hal lagi yang saya lupa. Nah, forum tipe ini karena saya ingin sebuah forum diskusi sederhana, jadi hanya ada satu pertanyaan yang perlu mahasiswa tanggapi, maka forum diskusinya ini ya, forum tipenya ini saya ubah menjadi a single simple discussion. Jadi hanya ada satu pertanyaan yang perlu mahasiswa itu komentari, berikan pendapat. Jadi pilih a single simple discussion. Lalu tadi rating ya, ratingnya disetting maksimum rating. Lalu restrict aksesnya, kalau saya mahasiswa harus isi kehadiran terlebih dahulu, terus baru bisa diakses 30 menit setelah jam kuliah. Lalu batas waktunya adalah 5 hari dari hari kuliah. Lalu activity completion-nya, aktivitas diskusi pertemuan 6 ini akan terchecklist kalau mahasiswa sudah post diskusi atau membalas ya, memberikan tanggapan. Lalu kalau sudah save and return course, kita lihat di sini sudah ada ya, absensi sudah ada, video pembelajaran sudah ada, lalu diskusi pertemuan 6 sudah ada. Nah, di sini not available unless ya, sampai ini tidak bisa diakses sampai mahasiswa sudah mengisi kehadiran. Lalu setelah tanggal 5 November pukul setengah 5 sore, dan bisa diakses sampai 10 November jam 23.55 ya. Ini adalah diskusi. Kalau kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau mahasiswa mau membalas, ya, memberikan jawaban, maka mahasiswa hanya perlu klik replay. Saya coba login pakai akun mahasiswa saya. Ya, ini saya sudah buka pakai akun mahasiswa saya, ya, share mahasiswa. Masuk ke kelasnya, lalu ke pertemuan 6. Di
Di sini saya belum tercentang ya, di kehadiran pertemuan 6 saya belum ada tercentang, berarti ini video pembelajaran juga saya belum centang. Nah, kira-kira saya bisa nggak masuk ke diskusi 6? Saya nggak perlu absen, nggak perlu belajar video pembelajarannya. Saya mau langsung diskusi. Nah, ini kalau kita klik ini nggak akan bisa. Ya, jadi syarat pertama adalah kita harus isi kehadiran terlebih dahulu. Ini mahasiswa harus isi kehadiran terlebih dahulu, hadir, harus submit. Nah, kalau sudah, kita lihat bisa nggak langsung menjawab. Saya nggak mau nonton udah pinter. Bisa nggak saya sebagai nya? Nah, kita klik aja lagi coba. Nah, ternyata nggak bisa karena available from 5 November jam 4:30. Jadi siswa baru bisa memberikan respon pada diskusi 6 ini kalau 5 November jam 4:30. Nah, oke, saya ubah setting dulu masuk ke diskusi 6. Nah, ini saya sudah ubah restrict aksesnya, tadi saya hapus, jadi saya sudah bisa langsung masuk ke diskusi 6 karena sudah absen. Nah, ini tampilannya, ini ada pertanyaannya. Kalau saya mau jawab, maka saya tinggal klik replay, saya jawab saja menurut saya apa gitu misalnya ya. Setelah itu submit. Nah, ini berarti saya sudah mengerjakan tugas diskusi 6, saya sudah memberikan pendapat. Nah, bagaimana kemudian dosen memberikan nilai? Nah, ini saya coba masuk lagi ke akun dosen saya. Nah, ini saya sudah masuk ke akun dosen saya. Nah, ini di pertemuan di pertemuan 6 ada diskusi 6 tadi kan. Saya klik saja diskusi pertemuan 6. Nah, ini ada jawaban tadi mahasiswa. Nah, saya ingin memberikan nilai, misalnya saya memberikan nilai 60. Saya ingin memberikan balasan ya, memberikan pertanyaan pancingan biar dia bisa menjawab lagi. Bagaimana pendapat Anda? Misalnya submit. Nah, ini berarti saya sudah memberikan nilai dan sudah memberikan feedback ya. Nanti mahasiswa ini juga bisa memberikan feedback lagi. Saya coba masuk ke akun mahasiswa tadi. Nah, ini saya sudah menggunakan akun mahasiswa lagi ya, share mahasiswa diskusi pertemuan 6. Saya ingin cek ada feedback nggak dari dosen saya. Oh, ternyata ada. Nah, di sini saya tahu nilai saya berapa gitu. Nah, saya berikan pendapat lagi. Menurut saya, ya, lalu submit. Nanti dosen akan memberikan nilai lagi. Saya coba masuk ke akun dosen saya lagi. Nah, ini saya sudah masuk pakai akun dosen ya, diskusi pertemuan 6. Nah, mahasiswa ini memberikan tanggapan lagi atas feedback yang dosen berikan, maka saya berikan nilai lagi, misalnya pendapatnya lebih bagus, saya kasih nilai 70. Oke, jadi untuk mahasiswa Yaser mahasiswa ini ada dua nilai yang saya berikan, 60 dan 70. Seharusnya nanti yang akan terbaca oleh sistem adalah nilai yang paling besar, yakni 70. Untuk mengeceknya kita bisa cek di grade apakah benar 70 atau tidak. Oke, kita lihat apakah nilai mahasiswa tadi 60 atau 70 atau rata-rata dari 60 dan 70. Harusnya sih 70 karena di settingnya itu nilai maksimum. Ini ya share mahasiswa, kita cek nilai pertemuan rating diskusi 6.
Ini nilai pertemuan ke-6 dan ini adalah nilai rating diskusi 6 ya. Nilainya 70. Jadi di settingnya itu adalah maksimum rating, yakni nilai tertinggi yang diperoleh oleh mahasiswa itulah yang terbaca oleh sistem. Begitu Bapak Ibu sekalian, semoga sedikit dari saya ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengelola kelas online. Ya, paling tidak sudah bisa membuat absensi, sudah bisa menyematkan video pembelajaran dan membuat diskusi ya, forum diskusi bagi mahasiswa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.